Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Yanda. Saya berasal dari kampus Politeknik Kalteng Riau. Jurusan saya adalah Sistem Informasi. Saya dari generasi 24. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penginstalan Git dan tunjukkan proses cara commit hingga checkpointnya. Selanjutnya itu ada silakan tunjukkan proses caching data dari view controller ke view sesuai dengan topik yang kita sesuai topik yang pilih saja satu. Dan data yang kita gunakan sesuai dengan topik. Jadi topik yang saya bahas itu adalah UKM dan saya sebagai admin. Maka topik yang ingin saya bahas adalah berhubungan dengan cara data penjualan dan alamat. Nah, langkah pertama sebelum kita memulai itu adalah dengan cara kawan-kawan bisa menginstal terlebih dahulu kawan-kawan bisa menginstal terlebih dahulu Git-nya itu. Nah, seperti ini. Kawan-kawan dapat salin aja link seperti ini, lalu kawan-kawan buat aja seperti ini. Kontrol Google. Nah, seperti itu. Nah, kawan-kawan salin aja. Nah, kawan-kawan download aja seperti ini. Download for Windows. Nah, setelah kawan-kawan download, nanti akan muncul kayak ada tampilannya tuh kayak ada tampilan yang minta kemana. Nih. Nah, seperti itu. Nah, saya contohkan lagi. Karena saya download, maka saya tidak akan menginstal. Menginstalnya kembali. Oke. Nah, seperti ini contohnya. Nah, nanti kawan-kawan bisa mulai langsung saja pencet next, 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 next aja, next kan aja terus. Nanti dia auto tuh. Kalau saya sudah, maka saya tidak akan mencobanya lagi. Nah, selanjutnya itu jika sudah, maka kawan-kawan bisa melakukan tahapan selanjutnya seperti ini. Kawan-kawan buat project baru mengenai apa yang kawan pilih topiknya tadi. Kalau saya kan contohnya seperti ini. Untuk apa? Seperti apa? Contoh saya kan admin sebagai UKM, maka saya akan mengambil itu. Jadi sebagai contoh seperti ini. Kawan-kawan buka aja Laragon, kawan-kawan jalankan atau tidak masalah. Kawan-kawan ketik di terminal. Nah, jadi kawan-kawan yang kalian lakukan di sini adalah dengan cara memasukkan ini. Nah, Composer, Create Project, Laravel, UKM admin 12. Ini yang admin UKM 12 ini sesuaikan aja dengan project apa yang kawan-kawan ambil. Seperti saya kan contohnya UKM sebagai admin, maka saya akan tulis ini. Kalau misalnya kawan-kawan sebagai penjual sebagai admin, maka kawan-kawan ganti aja ini. Jika sudah, maka akan muncul tampilan yang lain. Karena saya download, maka saya tidak melakukannya lagi. Dan kawan-kawan tunggu aja. Nah, jika sudah, nanti kawan-kawan bisa men-start Laragon aja. Men-start aja langsung, pencet aja start. Jika sudah, saya akan mengasih tahu kawan-kawan bagaimana cara membuka foldernya. Karena folder yang kemarin itu kemungkinan kita tidak akan memakainya lagi. Oke, jadi kita klik file, open folder, kita cari nama kita tadi, Laragon, www, dan UKM admin. Nah, seperti itu. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk kawan-kawan memastikan cara bagaimana sih itu di-download atau udah masuk atau belum, nanti kawan-kawan masuknya seperti udah masuk atau belum. Nah, kawan-kawan bisa mengeceknya di sini di badminton. Nah, di sini. Ini kan ada yang tersembunyi nih, nggak ada git kan. Nanti kita tes dengan cara kayak ini. View, langsung aja show hidden item. Maka akan muncul kayak seperti ini. Nah, ini yang project yang akan kita buat nanti. Kita simpan. Oke, karena ini sudah, lanjut aja ke tahap berikutnya yaitu dengan cara tahap berikutnya karena kita instalasi Git dan tunjukkan proses ingat check sudah, langsung aja kita langsung menuju ke ini passing data dari view ke controller. Kalau commit hingga check ini kita menggunakan ya karena itu proses tahap nanti selanjutnya. Lanjut aja kita ke tahap berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya ada HTTP controlnya itu sebagai UKM control. Dan sini saya adalah sebagai view untuk tampilannya nanti. Nah, di sini ada juga di root ini adalah ini di root untuk sebagai UKM pemanggilan nanti. Nah, sebagai hubungannya apa saja. Nah, di sini kan ada UKM control nih. Ini data-datanya nih. Nah, return
passing data ke view. Nah, jadi kontrol ini akan berhubungan langsung ke view. Jadi data-data ini akan ditampilkan ke view dan data-data tersebut akan diubah menjadi lebih menarik lagi karena adanya view tersebut, ya kan? Dengan kita cara memanggilnya itu dengan cara kita ini kan root get memanggil si root dengan UKM. Maka kita akan mengetik UKM aja seperti itu karena data saya sudah ada. Kita contoh terlebih dahulu. Ini kita lihat, kita silang aja UKM. Nah, seperti ini. Apakah berhasil? Nah, maka akan munculnya seperti ini. UKM, daftar UKM dengan nama toko Lena, pemiliknya adalah Lena, alamatnya dengan Jalan Melati nomor 10 dan kategorinya fashion hijab. Misalnya mau kita tambahkan, bisa saja dengan cara kita pergi ke controller ini. Nah, kita tambahkan seperti ini. Kita salin aja ini. Kita salin aja satu ini. Misalnya, tidak bisa. Ini perlu. Oh, nah gini. Ini kita bisa. Nama usaha kita buka. Misalnya, kopi ke Arya. Nama pemiliknya tuh ganti Sukra. Jalannya tuh kita ganti dari Umbansari. Minumannya tuh kita ganti aja. Dia toko apa ya misalnya? Minuman dan makanan. Nah, seperti itu. Gimana dia akan apa? Akan muncul. Maka kita akan tes. Kita save aja terlebih dahulu. Contoh buat tes. Kita tes di sini. Kita refresh saja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Namanya Toko Arya. Pemilik adalah Supra. Alamat di Jalan Mazhar nomor 5. Kategorinya minum dan makanan. Nah, itu menyesuaikan dengan apa yang kawan-kawan bahas. Ini kan saya mengenai UKM, maka saya akan bahas ini. Nama usahanya, pemiliknya, alamat, kategorinya. Seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, yang pertama langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah dengan cara membuka terminal baru. Ya, seperti ini. Lalu kawan-kawan pencet seperti ini. Ketik aja gini. Git ini. Nah, berarti kalau misalnya ada tanda seperti ini, berarti proses dari grid tersebut sudah berhasil. Ataupun dalam proses Virtual Studio Code ini sudah ada git di dalamnya. Selanjutnya itu kita cek dia statusnya, apakah sudah ada atau belum. Nah, dengan cara git status. Oh, nah, karena belum ada ungkap file, makanya dia tidak ada ini, tidak ada yang commit, belum ada yang commit, maka dia akan merah. Selanjutnya itu ada dengan tahapan adalah untuk menambahkan kita misalnya mau ngasih nama git ini untuk apa misalnya dengan file nama saya misalnya sebagai contoh kayak gini. Git add. Nah, kita salin aja git add. Nah, kalau kita ketik di sini kan ada di sini git config ini gunanya adalah lokal lokal username. Jadi lokal username ini adalah untuk nama kita. Jadi kita gantikan nama kita dan git config lokal username ini user email untuk email kita mau menghubungkan kemana. Jadi kita git config lokal username Fikri PCR. Jadi kita ganti nama kita. Ini kan nggak bisa diklik, kita main gunakan kiri kanan seperti itu. Fikri PCR. Nah, kita lanjut. Baru kita salin yang git ini. Git lokal. Oke. Salin aja. Kita ganti. Yanda 4 SI mahasiswa 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 ini emailnya di depan kasih tanda titik yuk mana bentar aja. Nah, baru kita buat git add git add git status. Nah, maka akan ada nih new file baru
sudah jadi sudah tersimpan dari dalam ini Git nama saya tadi mana tadi. Nah, di Rifki PCR di email dengan Anda download ini. Maka ada kan file baru. Maka berubah nama tampilannya menjadi U tadi menjadi A. Nanti ada perbedaannya. Misalnya kita coba ya, apakah sudah atau belum dia. Misalnya kita di sini. Kan berbeda. Oke, selanjutnya itu ada git untuk menampilkan identitas kita. Nah, kan tadi kan kita udah menginputkan nama kita tadi nih sama apa email kita. Jadi kita tes tuh apa yang akan keluar dari kalau misalnya kayak gini kan. Git list kemudian maka akan muncul username dengan nama kita dan username akan menjadi nama kita Rifki dari 4 SI mahasiswa PCR. Ini kok ada dua ya? Atau aku salah ngetik tadi? Kita tengok di sini. Iya, berarti salah, emang salah saya ketik. Nanti saya bisa saya hapus. Nah, selanjutnya itu ke tahap eh, kita untuk melihat ini kan udah tadi kan untuk melihat identitas. Jadi kita coba get status terlebih dahulu lah. Get status. Nah, maka akan seperti ini deh. Selanjutnya kita akan pergi ke cara git commit m. Nah, git commit m ini berfungsi untuk misalnya kita menyimpan file apa nih. Misalnya kan ini kan belum ada dirubah nih kan. Jadi misalnya ini yang pertama kita nih. Jadi kita mau simpan nih. Jadi kita tinggal ngetik ini aja. Misalnya kan project pertama. Nah, maka akan ada muncul kayak ini. Berarti ini sudah terbuat dalam project pertama. Coba kita melihat. Jadi coba kita melihat riwayat Git commit. Gimana sih? Nah, jadi nih riwayat Git commit tadi itu kan Git commit ini berfungsi untuk kayak apa saja sih yang udah tersimpan di dalamnya. Maka ada kayak Rifki PCR, autornya tadi tanggalnya tanggal sekarang ya kan sesuai dengan tanggal yang tadi. Dan ini tadi yang merupakan proyek pertama yang pertama kali kita simpan, maka akan muncul seperti itu. Nah, kan kita bertanya-tanya nih, apa sih maksud dari Git tersebut? Nah, Git tersebut adalah salah satu sistem pengontrol versi yang diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 2005. Hal ini dirancang untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi pada file dalam proyek perangkat lunak. Berbeda dengan sistem pengontrol atau versi terpusat, Git dikenal sebagai distributed version control system, yang artinya semua orang terlibat dalam proyek memiliki salinan lengkap dari database Git. Jadi database Git ini untuk menyimpan data, misalnya data yang telah hilang misalnya nih, lupa atau kayak mana. Kalau misalnya data tersimpan, maka dia tidak akan hilang, maka akan muncul atau maka akan bisa terbuka lagi. Kalau misalnya ada Gitnya sudah tersambung oleh GitHub, kalau nggak salah saya seperti itu ya. Oke, seperti itu. Sudah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya masih dalam tahap pembelajaran, baik dalam pengucapan maupun dalam pengodingan. Saya masih kurang, jadi mohon maaf jika saya salah dalam memberikan ilmu. Saya masih belajar. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.